Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan hari ini saya akan melanjutkan terkait persiapan UP PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu pembahasan soal UP PPG Matematika sesuai dengan kisi-kisi materi kombinatorika dan statistika soal nomor 44 sampai 50 bagian pertama. Kisi-kisi soal UP UKM PPG tahun 2021, materi atau topik kompetensi profesional matematika yaitu 50 soal dari total 120 soal. Logika matematika di nomor 31 sampai 34, aljabar dan program linear di nomor 35 sampai 43, kombinatorika dan statistika di nomor 44 sampai 50, kalkulus di nomor 51 sampai 59, trigonometri di nomor 60 sampai 63, geometri di nomor 64 sampai 69, teori bilangan di nomor 70 sampai 74, barisan bilangan dan induksi matematika di nomor 75 sampai 80. Nah, saya akan fokus pada materi atau topik kombinatorika dan statistika. Submateri atau subtopiknya berupa kaidah pencacahan, kombinasi, permutasi, teori peluang, ukuran pemusatan, dan penyebaran data. Indikatornya di nomor soal 44, yaitu menggunakan kaidah kombinasi untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 45, yaitu menggunakan kaidah permutasi untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 46, yaitu menggunakan ukuran pemusatan data untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 47 yaitu menggunakan ukuran penyebaran data untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 48 yaitu menggunakan kaidah pencacahan untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 49 yaitu menggunakan teori peluang untuk menyelesaikan masalah. Dan soal nomor 50 menggunakan kaidah pencacahan untuk menyelesaikan masalah peluang kejadian. Berikut beberapa soal yang sesuai dengan indikator di atas. Soal yang pertama, dari 10 orang siswa yang terdiri dari 7 orang putra dan 3 orang putri, akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Jika disyaratkan tim tersebut paling banyak 2 orang putri, maka banyaknya tim yang dibentuk adalah berapa? Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena dari 10 siswa, itu tadi terdiri dari putranya 7 dan putrinya 3. Tim 5 orang yang paling banyak itu 2 putri adalah kemungkinannya yaitu 2 putri 3 putra, kemudian 1 putri 4 putra, atau 5 putra, sehingga diperoleh untuk yang 2 putri 3 putra, kombinasi 32 dikali dengan kombinasi 73. Kenapa? Karena putrinya kita pilih 2 dari 3 ya, kombinasi 32. Putranya kita ambil 3 dari 7, berarti kombinasi 73. Ditambah dengan kemungkinan yang kedua, 1 putri 4 putra, berarti kombinasi 31, putrinya 3 kita ambil 1, dan kombinasi 74. Putranya 7, kita ambil 4. Ditambah dengan 5 putra, berarti kombinasi 75. Ini kita proses, dapatlah 231. Sehingga banyaknya cara membentuk tim beranggotakan 5 orang, paling banyak 2 putri adalah 231 cara. Soal berikutnya nomor 2. Linda memiliki 8 teman akrab. Dia ingin mengundang 3 dari 8 temannya untuk diajak makan bersama. Tetapi 2 di antara mereka adalah pasangan suami istri. Kedua suami istri diundang atau keduanya tidak diundang. Banyaknya kemungkinan cara Linda mengundang temannya adalah, jawabannya yang E. Jika suami istri diundang, maka kemungkinannya kombinasi 61 yang nilainya sama dengan 6. Sementara jika suami istri tidak diundang, maka kombinasi 63 yang sama dengan 20. Sehingga banyaknya cara Linda mengundang temannya adalah 6 ditambah dengan 20, yaitu 26 cara. Oke, tidak ada masalah, kita lanjut. Sekolah membentuk tim delegasi Olimpiade Matematika yang terdiri dari 4 anak kelas 10, 5 anak kelas 11, dan 6 anak kelas 12. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari asal wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan pimpinan tersebut adalah, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena tadi kelas 10 itu di atas 4 anak, kelas 11 5 anak, kelas 12 6 anak. Jika ketua dari kelas 12, maka ketuanya kita ambil dari kelas ke-12, wakil ketuanya dari kelas 11 dan 10. Dan sekretarisnya adalah kelas 11 dan 10 tanpa pengulangan. Jadi 6 dikali 9 dikali 8 yang sama dengan 432. Begitu juga ketika ketuanya dari kelas 11, maka ketuanya kita ambil dari kelas 11, wakil ketuanya dari kelas 10, dan sekretarisnya dari kelas 10 tanpa pengulangan. Berarti
5 kali 4 kali 3 yang sama dengan 60. Sehingga banyaknya susunan pimpinan dalam tim tersebut adalah 432 ditambah dengan 60, yaitu 492. Oke. 4. Banyaknya bilangan ganjil 3 angka yang disusun dari 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 tanpa pengulangan adalah berapa? Jawabannya adalah yang C. Bilangan 3 angka ganjil dari 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 tanpa pengulangan atau berbeda adalah kita cek dari sisi satuan, karena kan ini bilangannya bilangan ganjil. Karena ganjil, maka angka yang memenuhi adalah 3 dan 7. Maka dia 2 angka. Untuk dari puluhannya, dari 6 angka sudah dipakai 1 angka, maka dia sisanya 5 angka. Sementara untuk ratusannya, dari 6 angka tadi sudah dipakai 2 angka, di satuan 1 angka, dan di puluhan 1 angka. Maka ada 4 angka. Jadi banyaknya bilangan 3 angka ganjil dan berbeda adalah 2 dikali 5 dikali 4, yang sama dengan 40. Ada masalah ya? Soal nomor 5. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Banyaknya bilangan berbeda yang lebih besar dari 640 dan lebih kecil dari 860 adalah berapa? Angkanya tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibentuk 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan antara 640 kurang dari X kurang dari 860. Maka ada kemungkinannya yaitu 600-an, kemudian 700-an, dan 800-an. Kita cari satu persatu ya. Untuk yang 600-an, berarti kan ratusannya berupa angka 6. Maka nilainya 1. Sementara untuk puluhannya, itu di atasnya 640. Berarti 4, 5, 7, 8, 9. Berarti 5. Sementara satuannya, karena sudah dipakai 2 tadi, sisa 6. Ya, dari 8 sudah dipakai 2. Berarti 1 kali 5 kali 6 sama dengan 30 bilangan. Itu untuk yang 600-an. Sekarang untuk yang 700-an. 700-an berarti ratusannya berupa angka 7. Berarti nilainya 1. Puluhannya bisa 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 tanpa 7. Berarti ada 7 ya di sini ya. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ini kan ada 7. Berarti 7. Kemudian satuannya karena sudah dipakai 2, sisanya 6. Berarti 6. 1 kali 7 kali 6 sama dengan 42 bilangan. Sekarang untuk yang 800-an. Nah, perhatian ini kan untuk yang 800-an, ratusannya kan 8, berarti 1. Sementara puluhannya, karena dia kurang dari 860, berarti yang bisa masuk angka 2, 3, 4, dan 5. Sehingga nilainya 4 ya di sini ya. Sementara satuannya sudah dipakai 2, berarti sisanya adalah 6. Berarti 1 kali 4 kali 6 yang sama dengan 24 bilangan. Sehingga banyaknya bilangan 3 angka berbeda antara 640 sampai 860 adalah 30 ditambah 42 ditambah 24 yang sama dengan 96. Soal nomor 6. Jika nomor telepon rumah di suatu kota terdiri dari 6 angka, maka banyaknya rumah dengan nomor telepon yang dimulai angka 5 dan diakhiri angka bukan 5 adalah berapa? Jawabannya adalah yang B. Kita bagi dia menjadi beberapa bagian untuk yang ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, sampai satuan. Karena tadi 6 angka ya. Untuk ratusan ribu dimulai dari angka 5. Berarti 5 saja, berarti 1 angka. Sementara untuk yang puluhan ribu bisa semuanya ini bisa masuk 0 sampai 9, berarti 10, 10, 10, 10. Sementara satuan tuh di akhir angka bukan 5, berarti antara 0 sampai 9 tapi tanpa 5, berarti kan 9 angka. Sehingga banyaknya rumah dengan nomor telepon 6 angka yang dimulai dari angka 5 dan diakhiri dengan angka bukan 5 adalah 1 dikali 10, dikali 10, dikali 10, dikali 10, dikali 9, yaitu 90.000. Lanjut. 7. Pada percobaan melempar 2 dadu sekaligus, peluang munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6 adalah berapa? Maka jawabannya adalah yang C. Kejadian munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6 adalah 11.
Ini kalau dijumlahkan 3 ya. 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 41, 42, 51. Sehingga kita peroleh NA-nya sama dengan 15. Kemudian NS-nya, karena ini 2 dadu, berarti kan 6 kuadrat yang sama dengan 36. Maka peluang munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6 adalah PA yang sama dengan NA dibagi NS yang sama dengan 15/36 atau 5/12. Jawabannya yang C. 8. Ali akan melakukan tendangan penalti ke gawang yang dijaga oleh Budi. Peluangnya membuat gol dalam sekali tendangan adalah 3/5. Jika Ali melakukan 3 kali tendangan penalti, maka peluangnya untuk membuat 2 gol adalah berapa? Jawabannya adalah yang D. Peluang Ali membuat gol 3/5. Berarti peluang Ali gagal membuat gol adalah 1 dikurang 3/5 yang sama dengan 2/5. Peluang untuk membuat 3 kali tendangan penalti, maka peluangnya untuk membuat 2 gol dan 1 gagal. Ya. Sehingga peluang kejadian tersebut adalah 3 kali dikali yang gol 3/5, dikali lagi dengan yang gol 3/5, dan 1 yang gagal 2/5. Dapatlah 54/125. Lanjut, soal nomor 9. Suatu keranjang berisi 25 apel dan 2 diantaranya busuk. Jika diambil 3 apel sekaligus, maka peluang terambilnya apel yang baik semua adalah berapa? Jawabannya adalah yang A. Suatu keranjang berisi 25 apel di mana 2 busuk, maka 23-nya baik. Jika diambil 3 apel sekaligus, kejadiannya adalah 23 apel baik diambil 3 apel baik. Sehingga NK-nya itu sama dengan kombinasi 233. Sementara ruang sampelnya yaitu 25 apel, kita ambil 3 apel. NS-nya adalah kombinasi 253. Maka peluang terambilnya apel yang baik semua adalah PK yang sama dengan NK per NS, berarti kombinasi 233, dibagi dengan kombinasi 253, yang sama dengan 77/100. 10. Jika dadu dilempar 2 kali, maka peluang untuk mendapatkan jumlah angka kurang dari 5 adalah, jawabannya adalah yang D. Kejadian munculnya jumlah angka kurang dari 5 adalah 11, 12, 13, 21, 22, dan 31. Maka kita peroleh NA-nya sama dengan 6, dan NS-nya 6 kuadrat sama dengan 36. Maka peluang munculnya jumlah angka kurang dari 5, PA sama dengan NA dibagi NS, sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. 11. Rumah di Jalan Semanggi dinomori secara urut mulai dari nomor 1 sampai 150. Berapa banyaknya rumah yang nomornya menggunakan angka 7 sekurang-kurangnya 1 kali? Jawabannya adalah yang D. Nomor rumah mulai 1 sampai 150. Rumah yang nomornya menggunakan angka 7 sekurang-kurangnya 1 kali adalah, kita cek untuk satuan, karena cuma ada 7, berarti 1 nomor. Untuk yang puluhan, kemungkinannya ada A7 atau 7B. A7 berarti 1 kali 9, 9 nomor, di mana A-nya ini bisa diisi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara untuk yang 7B, berarti ada 1 dikali 10, yaitu 10 nomor, di mana B-nya itu bisa diisi oleh 0, 1, 2, 3, sampai 9. Ya. Kemudian untuk yang ratusan kurang dari 150, bisa kita notasikan dengan 1C7. 1C7 berarti 1 kali 4 kali 1 yang sama dengan 4 nomor, di mana C-nya itu diisi oleh 0, 1, 2, 3. Sehingga banyaknya rumah yang nomornya menggunakan angka 7 sekurang-kurangnya 1 kali, dari satuan, puluhan, dan ratusan tadi, kita peroleh 1, ditambah 9, ditambah 10, ditambah 4, yaitu 24 nomor. Jadi yang puluhan saya simbolkan dengan A7, 7B, yang ratusan 1C7 ya. Oke. 12. Dari angka 2, 4, 6, 8, 9 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan yang kurang dari 500 adalah, jawabannya adalah yang B. Dari angka 2, 4, 6, 8, 9 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda.
banyaknya bilangan yang kurang dari 500, kita cek ratusannya. Ratusannya bisa 2 dan 4. Ya, karena dia kurang dari 500, maka dia berupa 2 angka. Untuk puluhannya, sisa dari 4, karena tadi bilangannya ada 5, kemudian sudah dipakai 1 untuk ratusan, maka sisanya 4 angka. Kemudian ratusannya sisa 3, karena tadi kan ada 5 bilangan, sudah dipakai 2. 1 untuk di bagian ratusan dan 1 untuk di bagian puluhan. Sehingga dia tinggal 3 angka. Banyaknya bilangan yang kurang dari 500 adalah perkalian dari 2 kali 4 kali 3, yaitu 24 bilangan. Lanjut, 13. Suatu kelas terdiri dari atas 10 pelajar pria dan 20 pelajar wanita. Separuh pelajar pria dan separuh pelajar wanita memakai arloji. Jika dipilih satu pelajar, maka peluang yang terpilih pelajar pria atau memakai arloji adalah, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena 10 pelajar pria dan 20 pelajar wanita, maka NS-nya sama dengan 30. 10 ditambah 20. Separuh pelajar pria dan separuh pelajar wanita memakai arloji. Kita cari NA-nya, yaitu 10 yang merupakan pelajar pria, dari sini ya. Kemudian NB-nya adalah 15. Diperoleh dari pelajar yang memakai arloji, yaitu 5 pria dan 10 wanita. Separuh dari pria memakai arloji dan separuh dari wanita juga memakai arloji. Berarti kan 5 sama 10, jadinya 15. Kemudian kita cari juga irisan antara A dan B, yaitu 5, yaitu pelajar pria yang memakai arloji. Sehingga peluang yang terpilih pelajar pria atau memakai arloji adalah PA atau B yang sama dengan PA, ditambah PB dikurangi dengan PA iris B. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang dengan PA iris B, yaitu 10/30 ditambah 15/30 dikurang dengan 5/30, sama dengan 2/3. 14. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. X adalah angka yang keluar dari dadu pertama, dan Y adalah angka yang keluar dari dadu kedua. Jika A berupa X, Y, di mana X ditambah Y kurang dari 2Y kurang dari Y ditambah 2X, di mana sisa hasil bagi X ditambah Y oleh 2 adalah 0. Maka peluang A tadi berapa? Jawabannya adalah yang C. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan, maka NS-nya sama dengan 36. Misal X dan Y adalah angka yang keluar dari dadu pertama untuk X dan dadu kedua untuk Y. Maka kejadian A tadi, ya, X ditambah Y kurang dari 2Y kurang dari Y ditambah 2X, bisa kita kurangkan semuanya dengan Y. X ditambah Y dikurang Y, kurang dari 2Y kurang Y, kurang dari Y ditambah 2X kurang Y. Kita peroleh X kurang dari Y kurang dari 2X. Jadi mata dadu yang memenuhi X ditambah Y habis dibagi 2 atau sisanya sama dengan 0, dan X kurang dari Y kurang dari 2X adalah 35 dan 46. Jadi kalau yang ini X-nya 3, Y-nya 5. Kalau yang ini X-nya 4, Y-nya 6. Sehingga kita peroleh NA-nya sama dengan 2. Maka peluang A-nya adalah NA dibagi NS yang sama dengan 2/36 sama dengan 1/18. Nanti dicek lagi untuk pilihan yang lain ya. 15. Sekumpulan data rata-ratanya itu 15 dan jangkauannya 6. Jika setiap nilai dari data dikurangi A dan kemudian hasilnya dibagi B, ternyata menghasilkan data baru dengan rata-rata 7 dan jangkauannya 3. Maka nilai A dan B masing-masing adalah berapa? Nah, jawabannya adalah yang C. Sekumpulan data rata-ratanya 15 dan jangkauannya 6. Berarti 15 dan 6. Jika setiap nilai data dikurangi A, dikurang A, kemudian hasilnya dibagi B, kita peroleh data baru dengan rata-rata 7 dan jangkauan 3. Berarti ketika dia dikurangi dengan A, rata-ratanya berubah jadi 15 dikurangi A. Sementara jangkauannya tidak berubah, dia tetap 6. Dan ketika dibagi dengan B, rata-ratanya juga berubah, 15 dikurangi A dibagi B, sementara jangkauannya berubah juga, 6 dibagi B. Ini ada perbedaannya ya. Nah,
Rata-ratanya berubah menjadi 7, berarti kan 15 dikurangi A dibagi B sama dengan 7, kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian jangkauannya berubah menjadi 3, berarti kan 6 per B sama dengan 3. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2. 16. Rata-rata sekelompok data yang masing-masing nilainya berbeda adalah 5. Jika data terbesar diperhitungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 2. Sedangkan jika dikurangi dengan data terkecil, maka nilai rata-ratanya menjadi 5,5. Jika jangkauan data 21, maka nilai data terbesar adalah berapa? Jawabannya adalah yang B. Misal kita punya A-nya sebagai data terbesar dan B-nya sebagai data terkecil. Rata-ratanya 5, maka sigma X dibagi N sama dengan 5. Kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian jangkauannya 21, berarti data terbesar dikurangi dengan data terkecil, yaitu A dikurangi B sama dengan 21. Kita sebut sebagai persamaan 2. Kemudian, jika data terbesar diperhitungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 2. Berarti sigma X dikurangi dengan A, dibagi dengan N-1 itu sama dengan 2. Sedangkan jika dikurangi dengan data terkecil, maka nilai rata-ratanya menjadi 5,5. Berarti sigma X dikurangi B dibagi dengan N-1 sama dengan 5,5. Ya. Kemudian antara persamaan 1, 2, 3, 4 kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Maka nanti diperoleh N-nya sama dengan 7, sigma X-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 23, dan B-nya sama dengan 2. Sehingga nilai data terbesar tersebut adalah 23. Oke. 17. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya adalah 60 tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah 41. Banyaknya bilangan pada kelompok itu adalah berapa? Nah, jawabannya adalah yang C. Karena kita bisa bagi dia menjadi 2 kasus. Untuk rata-rata yang salah sama dengan 40, bilangan yang salah sama dengan 30. Berarti sigma X ditambah 30 dibagi dengan N ditambah 1 sama dengan 40, kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian rata-rata yang benar itu 41, dan bilangan yang benar itu adalah 60. Berarti sigma X ditambah 60 dibagi dengan N ditambah 1 sama dengan 41 sebagai persamaan 2. Kita eliminasi persamaan 2 dan 1, kita peroleh nanti N plus 1-nya sama dengan 30. Sehingga banyaknya bilangan pada kelompok itu adalah 30. 18. Banyaknya siswa kelas A adalah 30 siswa dan kelas B adalah 20 siswa. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih besar 10 dari kelas B. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan dari kelas A dan kelas B adalah 66, maka rata-rata nilai ujian matematika kelas B adalah berapa? Kelas A 30 siswa, kelas B 20 siswa. Rata-rata kelas A lebih besar 10 dari kelas B. Kita sebut X bar A sama dengan X bar B ditambah 10. Kita sebut sebagai persamaan 1. Rata-rata gabungan dari kelas A dan kelas B sama dengan 66. Berarti X bar A gabung B sama dengan NA X bar A ditambah NB X bar B dibagi dengan NA ditambah NB. Atau 66 sama dengan 30 X bar A ditambah 20 X bar B dibagi dengan 50. Kita sebut sebagai persamaan 2. Kemudian kita substitusi tadi persamaan 1 ke persamaan 2, nanti kita peroleh X bar B-nya sama dengan 60. Jadi rata-rata nilai ujian matematika kelas B adalah 60. 19. Jika rata-rata dari X1, X2 sampai Xn adalah A, maka jumlahan dari sepertiga X1 ditambah 3, sepertiga X2 ditambah 5, sampai sepertiga Xn ditambah 2N-1 adalah berapa? Jawabannya adalah yang A. Rata-rata dari X1 sampai Xn adalah A. Berarti X1 ditambah X2 sampai ditambah Xn dibagi dengan N sama dengan A. Kita peroleh X1 ditambah X2 sampai ditambah Xn sama dengan AN. Kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian persamaan 1 ini nanti akan kita substitusikan ke dalam, ke sini. Jumlah dari sepertiga X1 ditambah 3, ditambah sepertiga X2 ditambah 5, sampai sepertiga Xn ditambah 2N-1. Ya. Ini kan bisa kita jadikan 1, sepertiga dari X1 ditambah X2 sampai Xn, kemudian 3 ditambah 5 sampai 2N-1. Yang ini kan AN ya, dari persamaan 1 tadi. Berarti sepertiga AN
ditambah dengan, kalau kita lihat ini merupakan barisan atau deret aritmatika. Suku pertamanya 3 dan suku ke N-nya 2N-1. Maka SN-nya adalah N per 2 kali A ditambah UN. A-nya 3, UN-nya 2N-1. Sehingga kita peroleh sepertiga AN ditambah N kuadrat ditambah N. 20. Jika rata-rata dari A-2, B ditambah 3, C ditambah 5 adalah 6, maka rata-rata dari A ditambah 4, B ditambah 6, C-1 adalah berapa? Jawabannya adalah yang C. Jika rata-rata A-2, B ditambah 3, C ditambah 5 adalah 6, maka kita peroleh A-2 ditambah B3 ditambah C ditambah 5 dibagi 3 sama dengan 6. Atau A ditambah B ditambah C sama dengan 12. Rata-rata dari A ditambah 4 ditambah B ditambah 6 dan C-1 adalah berapa? A ditambah 4 ditambah B ditambah 6 ditambah C dikurang 1 dibagi 3. Yang sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 9 dibagi 3. A ditambah B ditambah C tadi kan 12. Berarti 12 ditambah 9 dibagi 3 yang sama dengan 7. Sehingga rata-rata dari A ditambah 4, B ditambah 6, C-1 adalah 7.